Ini peradaban dibangun dengan akal sehat, sementara perbudakan dengan doktrin sesat. Ini betul sekali ya. Jadi peradaban manusia ini pastinya dibangun pertama atau utamanya dengan akal sehat. Dengan akal sehat kita bisa membangun peradaban. Tetapi jika kita tidak menggunakan akal sehat, maka kita tidak akan ikut andil dalam pembangunan peradaban di dunia ini, seperti itu ya. Nah, kalau doktrin-doktrin para habib di Indonesia ini kepada umat, ya ini yang membuat umat menjadi budak-budak gitu, karena doktrin tadi, doktrin-doktrin yang menyesatkan. Selamat berjuang, apapun narasi dan perlawanan Anda semuanya, itu bagian rudal-rudal salvo yang menghujani kesombongan Iron Dome. Ya memang. Jadi walaupun kita cuma bernarasi di YouTube, tapi media sosial dalam dunia modern ini memang merupakan senjata yang canggih juga sebetulnya. Kalau kita semua itu bisa mengambil manfaatnya dari media sosial. Dari media sosial ini juga akhirnya kita bisa memakai untuk menyebarkan informasi kejahatan Ba'alawi baik kepada umat ataupun kepada bangsa. Coba bayangkan kalau seandainya hanya Ba'alawi saja yang bisa menggunakan media sosial. Wah, tentu kita akan sangat lemah sekali untuk untuk ikut andil dalam perjuangan membela NKRI ini, menjaga NKRI ini, seperti itu. Kita kalau mau membandingkan ras Yahudi Israel dengan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, jejak-jejaknya seperti yang disebutkan dalam artikel ini memang sama. Jadi di Israel sana sebelum bangsa Palestina itu terusir dari negerinya sendiri itu juga awalnya itu dimulai dengan doktrin-doktrin kepada umat, terus adanya makam-makam palsu ataupun makam-makam yang diklaim sebagai makam leluhur dari Israel gitu. Itu sejaknya itu sama dengan yang ada di Indonesia. Lama-lama kan jadi mereka punya bukti sejarah bahwa leluhur-leluhur mereka itu sudah lama berada di Palestina sana, gitu. Sehingga penduduk Palestina yang asli akhirnya terusir, apalagi tentunya ada kekuatan yang membacking Israel, gitu ya, yaitu kekuatan Barat kan. Gitu. Begitu juga di Indonesia. Tidak heran atau sangat mungkin ya para Habib Ba'alawi itu mereka punya backing yang tidak hanya backing dari lokal saja. Itu sangat mungkin ada backing dari luar juga karena kepentingan yang bermacam-macam tadi untuk menguasai bangsa Indonesia. Seperti itu. Jadi kita memang tidak boleh meremehkan ini dari gerakan-gerakan para Habib di Nusantara ini. Harus selalu kita cermati, harus selalu kita amati ya. Ini rasnya sama, perbuatannya pun sama. KRT Sumodiningrat alias Sinopati Singo Barong yang jelas-jelas cucu Sultan Hamengkubuwono ke-1 dan menantu Sultan Hamengkubuwono ke-2 diklaim bin Yahya. Yang lebih lucu lagi, apabila keluarga Hamengkubuwono dijadikan bin Yahya dan Pakubuwono Surakarta dijadikan Assegaf. Nah, sekarang coba kalau kita memakai akal logika, walaupun kasus ini belum dibawa ke meja hijau, ya, apakah kira-kira mungkin gitu? Nah, kalau kira-kira mungkin, karena yang saya tahu ya, silsilah keraton atau kerajaan yang ada di Nusantara, bahkan di luar Nusantara seperti Malaysia itu dulu kan juga bagian dari Majapahit ya, terus sebagian dari Singapura, Brunei itu, yang saya tahu itu kebanyakan silsilahnya itu bersambung. Nah, berarti semua silsilah dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara atau sekitarnya itu, kalau seandainya kasus yang sekarang sedang terjadi menyangkut kerah dari Hamengkubuwono kedua yang diba'alawikan itu bisa masuk akal, berarti hampir seluruh nasab dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dan sekitarnya itu adalah keluarga Ba'alawi. Coba bayangkan, kan tidak mungkin sekali. Karena kan tidak mungkin umpamanya saya ini nasabnya Ba'alawi gitu. Terus buyut saya bukan, kan tidak mungkin. Kan gitu kan. Ya otomatis kalau saya Ba'alawi,
sampai ke atasnya ya seperti yang ditulis Ba'alawi itu, sampainya ke Ubaidillah, kan seperti itu. Ya kan, itu logikanya. Nggak mungkin saya Ba'alawi bapak saya, Ba'alawi mbah saya, Ba'alawi terus buyut saya bukan, nah, kan nggak mungkin seperti yang di itu di silsilahnya Pangeran Diponegoro yang di Banyumas kemarin. Itu ke atasnya itu ada perbedaan itu. Jadi kasus yang menimpa keluarga dari Trah Sunan kedua itu saya yakin itu yang benar, saya yakin benar-benar yakin yang benar itu dari pihak keraton, dari pihak Trah Hamengkubuwono kedua, karena secara logika sederhana aja itu sudah bisa kita pahami gitu. Kesombongan dan kebodohan ini nasibnya akan lebih tragis, karena bila Iron Dome dibangun dengan biaya miliaran dolar dan teknologi canggih, kesombongan Ba'alawi hanyalah dibangun dengan klaim sesat, dengan tanpa data fakta yang jelas. Kurang ini kayaknya ini. Dibangunnya kalau yang Iron Dome itu kan dengan miliaran dolar ya, karena kalau apa ini kesombongan Ba'alawi hanyalah dibangun dengan klaim sesat, dongeng tanpa data dan fakta yang jelas, juga dengan cara dawir kan gitu kan. Dari dawir itu bisa membangun kekuatan para habib yang ada di Indonesia kan gitu kan. Ya, mereka kan dapat income-nya kan dari jamaah, dari mana lagi coba. Ya emang tidak semua, tapi mayoritasnya seperti itu. Namun anehnya masih banyak yang percaya mereka lah korban doktrin yang hidup malas menggunakan akalnya. Ya, ya memang kita yang sudah apa ya mengetahui tentang duduk permasalahan tentang menyangkut polemik tentang Ba'alawi ini, kita memang saat ini menurut saya pribadi ya lebih berpikir bagaimana cara kita itu andil untuk membuat saudara-saudara kita yang menjadi korban doktrin para habaib itu bisa berangsur-angsur sadar dan kembali bersama kita untuk menjaga NKRI yang kita cintai ini. Ini kalau saya pribadi itu fokusnya di situ. Kalau fokus ke Ba'alawinya, menurut saya Ba'alawi sudah kita ketahui bersama memang penjahat untuk NKRI ini. Gitu. Jadi fokus kita ini bagaimana cara kita mengembalikan saudara-saudara kita yang sudah terlanjur kena doktrin, agar berangsur-angsur akal sehat mereka itu bisa mereka pergunakan, meninggalkan para habib, kembali kepada kita untuk menjaga NKRI bersama. Itu saya pribadi fokusnya malah kepikirnya malah di situ, menurut logika saya. Iya, menurut logika saya nyerang Ba'alawi bagi saya kayaknya itu hanya sekedar apa ya menyebar informasi gitu. Karena Ba'alawi sudah di mata kita kan sudah rungkat, sudah rusak gitu loh. Di mata kita yang tahu tentang polemik ini kan. Jadi lebih penting lagi kita berpikir bagaimana saudara-saudara kita yang masih menjadi korban para habib ini bisa kita doakan, kita upayakan agar mereka itu sadar dan kembali bersama-sama kita.